Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Cahyani dari kelas Matematika 3 dengan NIM 20, 20, 20, 60, 40. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai polinomial Chebyshev. Nah, di sini polinomial Chebyshev adalah barisan ortogonal dibentuk melalui sifat rekursif dan fungsi Chebyshev. Nah, polinomial ini memiliki sifat yang tidak terdapat pada polinomial yang lainnya. Jadi di sini ada langkah-langkah interpolasi polinomial Chebyshev. Yang pertama kita akan mencari nilai fxk-nya, kemudian mencari nilai ck, selanjutnya mencari tkx-nya, kemudian kita akan mensubstitusikan semua nilai yang didapat di dalam rumus yang seperti berikut ini. Ya, kita akan beralih ke Excel untuk lebih jelasnya. Sini ada contoh soal. Jadi di sini carilah interpolasi polinomial di mana diberikan polinomial berderajat 3 dengan n-nya itu 3 untuk fx sama dengan e pangkat x pada selang min 1,1 yang dibentuk dari polinomial Chebyshev dengan titik interpolasi Chebyshev xk sama dengan cos 7 min 2k per 8 pi dengan k-nya itu 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama kita akan mencari nilai fxk. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa nilai Pi itu adalah 180. Dan kita akan mencari XK-nya. XK-nya itu sama dengan cos 7 min 2 K per 8 dikali dengan Pi. Nah, kita akan mencari X0. Berarti K-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi, cos 7 min 2 dikali 0 per 8 Pi itu adalah cos 157,5. Selanjutnya untuk X1 berarti cos 7 min 2 dikali 1 per 8 Pi itu adalah cos 112,5. Selanjutnya kita akan mencari X2 yaitu cos 7 min 2 dikali 2 per 8 Pi. Jadinya cos 3 per 8 Pi. Cos 3 per 8 Pi berarti 3 dikali 180 dibagi 8 jadinya cos 67,5. Selanjutnya untuk mencari X3 berarti rumusnya kita masukkan angka 3 ke K, jadinya cos 7 min 2 dikali 3 per 8 Pi, hasilnya cos 1 per 8 Pi, jadinya cos 22,5. Nah, dan kita masukkan ke tabel ini ada K-nya 0, 1, 2, dan 3, dengan derajatnya yaitu 157,5, 112,5, 67,5, dan 22,5. Dengan XK-nya itu adalah nilai cos-nya. Untuk mencari nilai cos, rumusnya itu sama dengan cos radians F 23 untuk kurung hasilnya min 0,92389. Kita tarik saja ke bawah. Untuk mencari nilai cos-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan cos radians. Jangan lupa radiansnya karena akan berbeda jika kita hanya menggunakan cos saja. Kita lihat. Nah, hasilnya akan berbeda. Jadi di sini yang benar itu rumusnya itu menggunakan sama dengan cos radians. Nah, setelah kita mencari nilai XK-nya, kita akan mencari FXK dengan mensubstitusikan E pangkat X-nya dengan XK sama dengan E XP buka kurung hasilnya 0,39698. Rumusnya tadi 0,39698
rumusnya tadi sama dengan EXP, lalu klik XK-nya, kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah, kita akan cari nilai sigmanya dengan cara menjumlahkan semuanya dengan rumus sum. Sum, kita blok, ini kita jumlahkan, kita tutup kurung, kita enter, jadi 5,06426. Selanjutnya kita akan mencari nilai CK. Untuk mencari nilai CK, yang pertama kita gunakan rumus ini. C0 sama dengan 1 per N plus 1 dengan batas bawahnya K sama dengan 0 dan batasnya adalah N dengan Fxk sama dengan 1 per 31 sigma dengan batas bawahnya K sama dengan 0 dengan batasnya adalah N dengan Fxk sama dengan 1 per 4 dengan batas bawahnya itu adalah 0 dan atasnya adalah N, jadi E pangkat XK. Untuk mencari C0-nya ini, jadi di sini ada tabelnya, mana di sini ada derajat tadi, kemudian ada nilai dari cos tadi, selanjutnya disubstitusikan. Hampir itu sama kayak di atas tadi. Nah, langsung saja, karena sama seperti yang saya buat tadi yang atas ini, sudah kita cari C0-nya dengan rumus ini. Jadi 1 per 4. Nah, kita kali dengan jumlah semua Fxk. Jadinya C0 sama dengan 1 per 4. 1 per 4 dikali dengan sigma ini. Hasilnya 1,26607. Selanjutnya kita akan cari C1. Cari nilai C1. Nah, ini rumusnya 2 per N plus 1 dengan sigma K-nya sama dengan 0 dengan batasnya adalah N dengan Fxk dikali T1 XK. Langsung saja ini mungkin C1 sama dengan 2 per 4 dengan batas bawahnya dengan sigma, batas bawah adalah K dengan atas adalah N dengan E XK dikali cos 7 per 8 Pi ditambah E pangkat XK dikali cos 5 per 8 Pi ditambah E X pangkat XK dikali cos 3 per 8 Pi ditambah E pangkat XK dikali cos 1 per 8 Pi. Nah, di sini hampir sama seperti tadi, hanya bedanya di sini. Untuk ini adalah derajatnya tadi, dan ini adalah nilai dari cos 157,5 sampai nilai cos 22,5. Ini jadi untuk mencarinya tinggal kita ketik rumusnya sama dengan cos buka kurung radians, buka kurung kita klik derajat yang tadi, lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita enterkan, lalu kita tarik saja ke bawah. Kemudian kita substitusikan dengan rumus sama dengan EXP, buka kurung, kita klik XK-nya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter, lalu ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari XK dikali FXK-nya dengan rumus ini. Kita kalikan dengan tanda bintang sama dengan XK ini kita kali dengan Fxk, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Udah, kita cari jumlah dari Xk dikali Fxk itu berapa dengan rumus sum. Jadi sama dengan sum buka kurung, kita blok ini, tutup kurung,
Kita enter, hasilnya 2,26063. Kemudian kita akan cari C1-nya. C1 itu rumusnya apa? C1 itu rumusnya sama dengan 2 per 4. Nah, dikali hasil penjumlahan dari XK tadi dikali FXK. Nah, kita cari dengan rumus yang ini jadinya sama dengan 2 per 4. 2 per 4 dikali dengan ini. Kita klik ini, kita enter. Oh ya, ini tidak ada tanda kurungnya. Dapatlah hasilnya 1,13031. Soalnya kita akan mencari C2-nya, hampir sama seperti tadi. Cuman bedanya di ini, di derajatnya. Karena di derajatnya ini kita kalikan dengan 2pi, sedangkan yang sebelumnya kita kali dengan pi saja. Jadi berubah di derajat yang ini. Ini sama seperti tadi, untuk hasil akhirnya tadi, eh, yang penjumlahan XK dikali FXK ini, kita kalikan dengan 2 per 4. Dapatlah hasilnya 1,08544. Begitupun untuk yang C3. Ini hampir sama. Hanya bedanya di yang derajatnya, karena 7 per 8 ini dikali dengan 3pi. Yang sebelumnya itu dikali dengan 2pi, dan ada juga yang dikali dengan pi saja. Sedangkan ini dikali dengan 3pi. Jadilah di sini derajatnya yang ini, berbeda dengan sebelumnya. Sehingga di sini didapatkan eh, penjumlahan dari XK dikali FXK-nya yaitu 2,26063. Nah, lalu kita kalikan dengan 2 per 4. Dapatlah hasilnya C3-nya itu 1,13031. Selanjutnya kita akan mencari TNX-nya. Kita definisikan terlebih dulu TNX-nya. Nah, di sini ada persamaan rekursifnya. Untuk T0x sama dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi T0-nya itu sama dengan 1. Untuk T1x-nya itu adalah X. Nah, sedangkan ini T2x sama dengan untuk 2, untuk ini T2x-nya itu rumusnya kita lihat di sini. Jadi 2x dikali T 2 dikurang 1 kali X dikurang T 2 kurang 2 X, berarti 2X dikali T1X. 2 dikali T1X-nya berapa? X. Hmm. Nah, ini ada X-nya lagi. Ini 2X dikali X. Kemudian dikurang dengan T1, T0, T0X, T0X-nya itu adalah 1. Jadi hasilnya sama dengan 2X. 2X kuadrat min 1. Begitupun untuk yang T3X-nya. Itu berarti 2X T3 dikurang 1X min T3 dikurang 2X. Berarti 2X T2X dikurang T1X. Berarti tinggal dikalikan saja 2X dikali
2x pangkat 2 min 1 dikurang dengan x C1 x-nya, nanti hasilnya dapat 4x pangkat 3 min 3x. Selanjutnya, eh, kemudian kita masukkan semua nilai yang didapat ke dalam rumus. Nah, ini kita ada rumusnya. Ini CK dikali TK X itu adalah sama dengan C0 dikali T0X ditambah C1 dikali T1X ditambah C2 dikali T2X. Oh, ini kurang, harusnya ditambahkan dengan tambah C3 dikali T3X. Nah, ini kurang. Nah, ini kita kalikan 0 untuk T0-nya. Untuk C0-nya ini C0, C1, C2, C3, C2. Nah, ini C0-nya itu 1,2666067 dikali dengan T0-nya itu 1. Dan kita tambahkan C1-nya itu 1,130315 dikali dengan T1-nya itu adalah X. Dan ditambah dengan 1,085442 dikali dengan dikali dengan 2x pangkat 2 min 1 ditambah dengan kemudian 1 C3-nya itu 1,130315 dikali dengan T3-nya itu adalah 4x pangkat 3 min 3x. Nah, untuk hasil akhirnya itu didapatkan 0,180625 dikurang 2,26063x ditambah 2,17088 x pangkat 2 ditambah dengan 4,52126 x pangkat 3. Jadi interpolasi polinomialnya adalah 0,180625 dikurang 2,26063x plus 2,17088 x pangkat 2 ditambah 4,52126 x pangkat 3. Itu hasil dari interpolasi polinomialnya. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.